Sampah. Sampah. Siapa yang tidak tahu tentang sampah? Anda lihat kan? Sampah ada di mana-mana. Sampah seringkali dituding sebagai sumber penyakit. Namun kalau kita mau jujur, kita juga penyebabnya. Rumah tangga adalah produsen sampah organik yang sangat aktif. Setiap hari minimal 2 kilogram berhasil dari kegiatan sampah rumah tangga. Maka dapat Anda bayangkan, dari 100 rumah saja, berapa sampah menumpuk jika tidak dikelola. Tapi tahukah saudara, Tuhan yang Maha Adil telah menciptakan seisi bumi dengan sebuah mata rantai dengan proses yang sempurna. Anda tidak percaya bahwa sampah sangat berguna? Mari ikut saya. Nah, sekarang kita sudah sampai di kebun Karinda. Tapi apa hubungannya sampah yang kita lihat tadi dengan kebun Karinda ini? Ayo kita lihat. Kita ketemu dengan Pak Jamal dan Ibu Jamal. Mereka adalah penggerak dari kebun Karinda ini dalam pembuatan kompos. Mau belajar kan bikin kompos? Ayo, ikut saya. Selamat pagi Pak Jamal. Aduh, apa kabar Pak? Waduh Pak, ini jujur-jujur saya nggak percaya nih Pak. Kata orang, kebun kita ini bisa bagus begini karena kompos. Betul, betul. Ini ada kompos rumah, ada kompos halaman tuh gimana sih Pak? Bisa ngajarin saya Pak? Oh baik, baik. Ajarin nih Pak ya. Senang hati. Ya, Ayo Pak, yuk. Selamat pagi Bu. Waduh, gimana Bu? Baik-baik. Pak, ini apa nih Pak? Nah, inilah makanan yang sehari-hari kita makan. Yang ini yang akan dijadi kompos begini nih? Ya, sisa-sisanya lah. Oh, sisa dari sayuran. Iya, betul. Sisa sayuran, kulit dari buah gitu. Gimana sih Bu prosesnya Bu? Misalnya ini kita habis makan pisang ya, Ya. kan mesti ada kulitnya. Betul. Nah, kulit ini kan kalau kita masukkan langsung ke tempat kompos agak terlalu besar deh. Oh. Karena mikrobanya nanti sulit makannya. Jadi kalau kulit ini ya kita potong kecil, kira-kira 2 cm gitu. Oh, dipotong supaya mudah itunya saja. Diolah menjadi kompos. Misalnya jeruk juga gitu, kulitnya Semua ya Bu ya? Untuk buah pokoknya semua atau ini harus dipotong? gitu. Jadi seperti kulit jeruk kita kecilkan. Buahnya yang dimakan. Buahnya dimakan, kulitnya kita bisa bikin lagi. Bisa bikin kompos. Tapi dikecilkan. Nah, ini kan yang disebut Pak apa namanya? Sampah Bahan. rumah. Iya. Iya. Nah, tadi kan juga ada sampah kebun. Sekarang kalau sampah rumah nih proses bikinnya gimana? Apa mesti disiapkan Bu? Apa aja Bu selain ini deh? Oke, kalau ini kita paham. Tempatnya itu apa Bu? Tempatnya. Ah. Nah, ada beberapa tempat. Nah, ini yang pertama kita kalau punya tempayan atau gentong kalau bahasa Jawa ya. Tradisional. Namanya Murah dan mudah didapat. Prinsipnya harus murah dan mudah didapat ya Pak ya? Betul. Tidak boleh ngerepotin orang Pak. Ngerepotin orang. Betul. Oh, jadi gentong Pak ya? Ya, gentong ini bawahnya dilobangi. Oh. Nah, Untuk air maksudnya untuk Pak? air dan udara, lalu di dalamnya dikasih apa itu bantalan supaya nanti apa itu tanahnya tidak menyumpat daripada lubang-lubang tadi. Iya. Ya. Bantalan itu isinya apa tuh Pak? Isinya ada sekam. Oh. Sekam padi. Oh, iya. Lalu sebagai aktivator bakteri yang apa itu mengolah sisa-sisa dapur itu adalah kompos itu sendiri yang sudah jadi. Nah, itu dimasukkan dulu. Oh, jadi kayak dipancing gitu Pak ya? Ya, biangnya gitulah. Biang kompos. Iya. Nah, itu masukkan gitu. Ya. Ya. Kemudian yang ingin saya tanya Pak, kan ada kompos halaman, kompos, ini kan sayuran Pak. Nah, ini biangnya ini apakah khusus dari makanan ini atau juga campuran dari daun-daunan halaman? Hasil daripada pengolahan sisa-sisa makanan dan kulit-kulit buah. Oh. Jadi kompos itu jadikan biang. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau yang apa itu untuk di kota-kota, di apartemen atau yang berkecukupan itu ya kita gunakan apa itu ranjang cucian. Oh, ini bisa berguna juga Pak? Iya, ranjang cucian bisa dipakai, bawahnya dilobangi, lalu dikasih kardus gitu, dan sama di bawah dikasih bantalan. Nah ini. Oh, ada penyaringan juga. Bantalan. Terus komposternya seperti tadi juga digentong gitu. Oh, dia harus dipancing ya Pak ya? Dipancing gitu.
aktivatornya ini. Kira-kira sepertiga dari volumenya. Oh. Ya, cukup ini. Lalu ini kemudian? sampah dapurnya. Mas Rano tolong deh. Ini. Yang ini yang kulit jeruk. Kulit yang jeruk. Nah, ini semua masuk ke sini. Oh gitu. Masukkan Ini. ke situ, masukkan, Sini. nah, terus Ini terus dimasukkan. terus ditimbun. Ini nggak pakai Timbun di air pak? dalamnya. Nggak usah. Nanti keluar sendiri. Karena sayuran mengeluarkan air. Oh ya ya ya. Sayuran ya, ya. sama kulit buah tuh sudah. Udah kulit buah Udah, udah. Ya, itu ditutup gitu. Pokoknya semua kulit atau buah harus dipotong-potong Iya. supaya mudah. Mudah betul. Pak sekarang saya mau tanya Bu, ini ada nggak ukuran pasti? Kenapa sih mesti besar? Boleh nggak yang kecil? Atau bagaimana? Ya. Atau misalnya Pak halaman rumah saya gede, mungkin Pak istri saya ini catering nih Bu, banyak nih sayuran Bu, ini harus berapa banyak nih tumpukannya ukuran ini? Apakah idealnya ini? Ini paling banyak untuk rumah tangga dengan 7 orang, termasuk pembantu, sopir dan sebagainya. Tapi kalau lebih besar itu, termasuk seperti apa itu asrama atau catering, tentunya lebih besar lagi tempatnya. Oke. Kalau dengan apa itu 5 atau 7 orang, ini bisa sampai 2-4 bulan baru penuh. Hah? Iya, 5 sampai 4 iya. bulan? Karena Dimakan sama sayuran mikroba. itu menjadi menyusut begitu Jadi selalu menjadi kompos. tanah seperti kompos. Oh berarti sendiri. ini memuat kira-kira berapa kilo nih Pak? Berapa ini? Bahasanya? 7. Tiap hari itu kan kita mengeluarkan cuma sisa rumah itu 400 gram, 600 gram gitu ya. Kecuali dengan sampah organik ya bisa 1 kilo, 2 kilo gitu. Tapi kalau organiknya sedikit nggak banyak gitu. Lalu supaya dia hangat maka dikasih lagi di atasnya itu bantalan ini supaya hangat. Karena apa itu bakteri itu hanya bekerja pada temperatur 40. Tapi kalau dingin seperti tanah itu udah akan bekerja dia. Maka supaya hangat. Kardus ini juga begitu. Dia bisa membuat hangat kalau anginnya masuk terlalu banyak dia tetap dingin. Iya, Kalau dua kalau dia basah dia bisa diserap. Ini fungsi. Pak ini kan bukan batu di bawah, ini kan bukan ganjelan Pak. Ada nggak gunanya nih Pak? Oh ada. Nah, Supaya apa? Ada udara lagi. naik Oh ke tadi atas kan lo gitu. bolong Pak ya? Iya bolong gitu. Oh. Atau kalau kebanyakan air dia keluar Oke, gitu. oke. Keluar gitu. Karena bakteri yang bekerja itu adalah bakteri aerob. Ya. Yaitu bakteri yang bernafas dengan udara segar. Sebab kalau yang tidak ada udara segar atau kebanyakan air maka yang bekerja bakteri anaerob membuat pembusukan. Itu yang tidak betul pengomposannya. Ya. Jadi, Kemudian pada pembuatan ini nggak ada kimia-kimia nih Pak? Bu, nggak ada campuran apa? Begini aja deh nih. aktivatornya sih sudah ada di dalam kompos lama tadi. Oh, biangnya itu. Biangnya. Nah, jadi pengomposan ini berjalan. Kalau kita rasakan hangat di sini, ya. Kadang-kadang bisa keluar asapnya juga, uap air gitu. Nah, karena hangat dari proses itu tadi. Jadi mengeluarkan energi panas mikroba itu pada waktu bekerja. Tadi kan Bapak bilang ini bisa 4 bulan. 2 sampai 4 bulan. 2 sampai 4 Ya, bulan banyak. untuk satu kotak ini. Ya, Iya, betul. Berarti kalau misalnya kita banyak sampah, kita menyediakan kotak-kotak lain. Enggak, harus lebih besar. Oh, bisa. Bisa lebih, Lebih besar. Ya, dari keluarga yang 4 orang, 5 orang, ya tidak lebih dari 7 ya ini. Kenapa? Karena ibu-ibu itu kalau mau mindah mau ini gampang. Ya, ya. Dan lagi kalau kecil ini mengaduknya itu tidak berat, tapi kalau sudah besar seperti 1 drum itu berat dia. Ya. Gitu susah gitu. Betul. Nah tadi Pak kan ada biang itu Bu, ya kan iya, Pak? iya. Kita kalau nggak punya biang, bagaimana nih? Ya. Bikin dulu kah? Mm-mm. Nunggu 4 bulan? Mm-mm. Kalau kita mau bikin lagi kan mesti dipancing sama Iya, biang itu Bu. betul. Nah kalau misalnya kita nggak punya gimana? Apakah yang di jalan tuh bagus nggak sih Pak? Iya. Yang kompos-kompos yang di jalan tuh sebetulnya gimana sih, Sebagian Pak? besar tidak bagus ya. Nah. Kompos yang bagus itu kompos yang dari bahan organik berwarna hitam kehitaman, yaitu berbentuk butiran seperti tanah dan tidak bau. Oh, terus katanya kalau yang bagus itu kalau dicemplungin ke air, Oh iya jernih. dia jernih. Tapi kalau yang tidak bagus masih mentah gitu ya, ada kotoran sapi itu lalu mengeluarkan air lindi yang berwarna hitam. Itu yang tidak bagus. atau ada campuran bakar-bakaran. Ya dicampur dan benda Jadi asing. akan mengambang di atas gitu. Ya nggak boleh dicampur-campur. Kemudian oke Pak, ini yang pasti ini adalah kompos dari sisa makanan kita. Betul. Dalam arti kata dedaunan buah-buahan. Ya sisa. Kalau misalnya ada kayak ikan, tulang-tulang nggak bisa. Ya kalau sedikit ini bisa. Tapi kalau seluruhnya bahan apa itu protein
itu yang tidak bagus sih, karena bisa menghasilkan belatung. Tapi lebih bagus tidak dicampur ya Bu? Tidak dicampur. Ya, Pak, ya? Kalau sedikit oke lah, ya, gitu. Apalagi dalam skala besar seperti halaman dicampur di situ enggak apa-apa. Oke, berarti prosesnya Karena kita udah tahu. ibu-ibu kan sama belatung kan takut. Benar. Itu biasanya. Berarti sudah tahu ini dari sisa makanan, dedaunan atau buah-buahan Kulit-kulit buah. yang ditaruh di dalam tempat ini selama 4 sampai 5 bulan. 2 sampai 4 bulan. Sisa nasi boleh juga. Oh, sisa loh. nasi bisa? Sisa sayur boleh juga, Oke. asal airnya dikeluarkan. Kemudian ini kan selama 2 sampai 4 bulan, Pak. Kan harus diaduk-aduk. Iya. Berapa lama itu? Tiap hari Oh, ngaduk. boleh. Karena- Sebelum karena- memasukkan. Oh, tiap sampah hari baru, boleh. Diaduk dulu. Ya memang sampah dapur itu tiap hari keluar. Iya, iya, Tiap iya, hari iya, dimasukkan. iya, iya. Jangan disimpan. Mhm. Kalau disimpan nanti bau busuk gitu. Apa proses lagi, Pak, setelah ini? Apakah setelah 4-5 bulan selesai itu adalah kompos yang baik? Ya sebagian belum jadi kan. Ah. Kalau begitu Karena memasukkan tiap hari yang kemarin terakhir yang belum masukkan jadi, Oke. yang baru, yang sudah lama. Ya, umumnya ya di sudah bagian bawah sudah jadi. Oh, itu kita harus aduk. Kita ambil, Iya, diambil, bisa diayak gitu. diayak. Lalu yang Sisanya masuk lagi kembali sebagai starter. media, Oh, yang Nggak usah beli kasar-kasar. lagi, nggak usah ya. beli lagi. Yang halus itu yang paling baik, yang Ya, kasar-kasar dipakai. buat Yang pancing kembali tadi. Karena belum Dimakan. jadi dia. Oke. Wah, ini tanaman ini, Pak ya. Apalagi sih, Bu, yang diperluin cukup ini aja? Apakah cukup ini tempatnya, Ini kemudian supaya medianya aman ini? ya, ini juga perlu supaya apa itu kalau tidak ada lalat yang masuk. Jadi kalau ada lalat masuk karena bau tadi ada Ya. ikan itu masih di atas dia, tidak Oke, bertelur di sini. berarti kalau kita punya gentong, kita nggak perlu ini. Nggak perlu. Oke, kalau kita punya ini nggak Ya, perlu nggak gentong. ini. Betul, salah satu Bisa pilih gitu juga aja. pakai ember bekas Ah. cat ya. Ah. Asal volumenya cukup besar untuk bisa menjadikan panas gitu. Kalau kecilan nanti Kalau nggak kecil bisa seperti panas. pot ini nggak bisa. Kalau saya pernah lihat, Pak, ini drum gede nih. Drum gede yang bolong-bolong itu efektif berat itu Ya, ini benar, betul. ngaduknya Seorang gimana ibu tuh? benar. Jadi kadang-kadang berat masuk ke ininya. tangan aja sudah susah gitu. Benar, benar, Apalagi dengan mengaduk itu Oke, ini proses untuk sisa makanan dalam bentuk rumah tangga. rumah tangga. Ya dapur. Yang daun apa nih proses apa? Sama halaman itu, Pak? Oh agak lain itu berbeda. Berbeda? Nanti akan saya tunjukkan. Oke. Wah, ini rupanya tempat untuk ini, Pak ya, pengkomposan untuk daun-daun halaman. Dalam dari kebun, dari halaman. Ini apa nih, Pak nih? Ini material untuk membuat aktivator yang dari bakteri. Oh, kalau kotak-kotak ini? Kotak-kotak ini untuk yang sampah halaman dan dapur. Jadi lebih besar Oh, daripada kalau yang yang takakura itu kan buat untuk rumah tangga. rumah tangga. Iya. Ini untuk yang Untuk daun-daun. Iya, untuk halaman sama kebun-kebun yang sampahnya besar. Tapi ini kok kayaknya simpel, Pak, dari batu-batu, kemudian dari kayu, dari bambu. Iya. Berarti tempat itu nggak harus pengaruh apa, Pak ya? Ya, kita harus menciptakan tempat pengomposan atau komposter yang sederhana, murah dan mudah mengolahnya gitu. Dalam arti kata yang ada di lingkungan Yang bisa ada, ya dimanfaatkan, bahan Pak, apa saja yang ada di lingkungan. Oh. Ada sisa-sisa papan bisa pakai, ada sisa-sisa paving block bisa dipakai. Kalau tidak ada bambu di desa pakai bambu gitu. Jadi tidak harus beli yang mahal-mahal. Gitu. Oke, ini kalau saya lihat, Pak, ini ada yang kering, ada yang hijau. Ini memang harus dipisah dulu. Tidak, nanti akan dicampur. Cuma ini harus melihat bagaimana perbandingannya. Oh, ada ukuran, Pak. Oh ada gitu. Jadi yang baik itu adalah apabila yang hijau itu lebih banyak daripada yang coklat. Oh, yang hijau lebih banyak dari yang daripada coklat. gitu. Ukurannya Paling mungkin? satu-satu paling sedikit. Oke, satu-satu Kalau berarti satu karung, Karung betul. Yang paling bagus yang hijau 2 karung, Satu karung. 1 karung. Waduh. Kenapa? Karena yang coklat itu ibarat nasi. Yaitu Oh. makanan untuk bakteri supaya dia bisa bergiat. Misalnya petani mencangkul, anak lari itu kan butuh karbon. Nah, coklat itu karbonnya. Berarti kalau misalnya di rumah kita nih, Pak, banyak pohon daun yang runtuh kan? Iya. Udah pada coklat ini. Iya. Itu berarti bisa dimanfaatkan, Oh, Pak. bisa sekali. Jadi daripada kita buang, Betul, jadi setiap kali disapu dikumpulkan di karung. Nah, nanti kalau sudah banyak baru diolah. Gitu. Jadi tidak tiap hari ini mengolahnya. Oh, iya, Tergantung kalau iya. kumpul banyak. Gitu. oh berarti ini kayak sampah yang di jalan-jalan Ya, kita betul, kumpulkan. masukkan dalam karung, disimpan sampai nanti yang hijau juga sudah siap gitu. Oke. Kemudian prosesnya gimana nih, Pak? Bikinnya bagaimana nih, Pak? Nanti dulu yang hijau itu ibarat kita makan itu harus ada lawuhnya, ada ikannya, ya apa itu ikan, apa daging gitu. Itu gunaannya supaya bakteri itu berkembang biak gitu. Ya. Sebab kalau tidak berkembang biak tidak bisa menyelesaikan yang pupuk yang apa itu 1 kubik atau 8-10 karung tidak bisa.
susah. Jadi harus dia dipacu berkembang biak. Itu adanya karena hijau mengandung Hijau. banyak unsur N, nitrogen gitu. Nah kalau tidak ada yang hijau bisa diganti dengan kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam. Oh, Itu kalau juga tidak ada banyak yang tidak hijau. ada hijau. Bisa dicampur dengan pupuk kandang itu. Pupuk kandang, betul. Ukuran Tapi- juga sama. Ya kurang lebih gitu di dalam kilogram ya, dalam kilogram gitu. Kemudian saya lihat nih ada apa nih Pak di sini? Ada botol apa ini? Ini gula ya, supaya bakteri itu yang ada di botol yang masih tidur kalau dicampur dengan gula dan air dia lalu bangun. Dia tidur ini. Setahun pun bisa dia tidur di situ. Ini gula apa Pak? Ini gula merah aja. Gula Jawa? Gula Jawa, betul. Dicampur dengan air, direbus, nanti disimpan, digunakan kalau perlu begitu. Oh, yang ini? Yang ini mikroba, isi bakteri. Oh, kalau ini kita nggak bisa bikin. Nggak bisa. Kita harus beli. Ya. Oke. Ya, harus beli. Kalau gula Jawa kita bisa bikin. Ya, itu. Rebus aja kan Pak? Rebus Campuran setengah kilo, airnya? ya setengah kilo gula gitu, 1 liter air direbus lalu disimpan, dipakai kalau diperlukan gitu. Ya, sampah coklat dan hijau dicampur. Oh, ini dicampur. Ya, merata. Makin bervariasi susunan struktur dari daun makin bagus. Ranting-ranting biarkan saja ada di sana gitu. Oh, kita nggak harus pilih yang Nggak usah, batang gitu. besar. Nggak campur perlu. saja Ya, supaya ya. nanti kalau ditimbun di dalam pada kompos itu nanti masih ada udara di mana bakteri bisa bernafas masih. Oh, gitu. iya. Tapi jangan membuat misalnya rumput saja atau daun itu saja. Nanti kalau tertimbun gitu, itu nanti tidak ada udara di dalamnya. Jadi makin bervariasi, bentuknya makin bagus. Berarti ini harus rata, Harus betul ya? rata, betul, ya. Lalu dicampur air dengan kadar sampai 60%. Tuh. Nah, buktinya 60% yaitu kalau diambil, diperas tidak keluar airnya. Oh, itu ukurannya ya? Ukurannya gitu. Coba kasih air. Oh, ini dikasih air Pak ya? Kasih airnya. Minimal supaya terlihat basah Ya, gitu Pak ya? jadi ini harus merata sehingga setiap daun itu harus tersinggung oleh air. Seperti kalau kita mandi dengan shower, Oh ya. ya semua badan kena air tapi tidak menggenang gitu di kaki gitu. Jadi gitu. Sebab lewat air itulah bakteri bergerak gitu. Jadi kalau tidak ada air daun itu bakteri tidak bisa menempel ke daun karena dia bergerak itu lewat daun air itu. Nah kalau ada plastiknya dikeluarkan. Oke. Misalnya begitu. Nah, seperti ini ada plastik dikeluarkan. Ah. Nah, dikeluarkan. Nah Pak sekarang kan udah diaduk nih Pak, daun hijau dengan daun yang kering. Kita campur apa ini Pak? Iya dicampur ini mikroba, Mikroba. isi bakteri, jamur dan cheese itu 5 tutup botol berarti 50 cc. Karena Oh, bahan karena bahan bakunya kita 50 kilo. Iya 50 kilo. Oke. 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian dicampur gula. Campur gula Jawa. Ya gula Jawa. Hai. 5. Wah ini kita kasih makan ini Pak ya? Iya kasih makan bakterinya tuh 2, 3, 4, 5 gitu. Terus Oke. dikasih air. Dikasih air. Oh ditaruh situ? Iya. Oh nanti airnya ditaruh di Ah, situ. airnya Sip. Oh berarti sudah dicampur. Ya, Sekarang kita kasih siram nih bakteri Pak. dengan bakteri Ah. tadi. Ya. Sampai Berarti merata. mesti rata Pak ya? Iya, sampai merata gitu. Supaya cepat dia menyerbunya. Iya. Pokoknya ukurannya tergantung berapa kilo. 5 Iya. kilo daun berarti 5 masing-masing 5 Iya. 5 botol Iya. mikroba dengan gula tadi Pak ya. Kalau cuma 1 kilo Satu Satu- cc. satu cc aja. Tidak satu liter, Oke. 1 cc. 1 cc. Nah, sekarang kadar airnya itu diusahakan kurang lebih 60% dan semua itu basah. Jangan sampai dia berlimpah sampai dia seperti banjir gitu. Nah, oke. Berarti Ya. ini yang Bapak bilang nggak keluar air diperas gimana Pak maksudnya Ya Pak? diperas gitu ya. Jangan sampai keluar air. Tapi kalau keluar air dia keluar itu berarti agak banyak sedikit. Ah, Nah, gitu. Jadi nggak boleh. Ini sudah nggak semuanya. curut gitu Pak ya. Berarti kalau itu berarti airnya kebanyakan. Kebanyakan. Ini 60 gitu, 60% gitu. Nah Pak, ini yang saya mau tahu Pak. Kan tadi Bapak mencampur mikroba dengan gula Jawa. Ya, Itu nggak pakai sarung tangan nggak apa-apa Pak? tidak apa-apa. Karena Oh, jadi ini tidak mengandung berbahaya.
tidak ada bakteri patogen. Ini bakteri yang sehat yang dibuat di laboratorium. Jadi bakteri yang membuat penyakit itu sudah dihilangkan. Oh malah dibunuh ini? Oh iya betul. Jadi kalau ada septic tank bau gitu disemprot dengan ini cairan ini 1% juga hilang karena bakteri dimakan. Demikian juga kalau punya peternakan apa itu ayam, kambing gitu, makanannya dicampur dengan kompos karena kompos mengandung bakteri ini. Itu lebih cepat pencernakannya di perut gitu dan lebih gemuk gitu. Iya, Berarti ibu-ibu yang di rumah kalau mau bikin kompos ini nggak usah takut. nggak usah takut kita bikin ini. Ini aja nggak usah takut gitu karena ini bakteri sehat. Oke, berarti nggak usah takut kalau tangan ini harus pakai sarung tangan. Kelar ini cuci beres. Nah sekarang Pak setelah diaduk tadi kan Pak tuh semua mikroba dengan gula ditaruh di tempatnya. Ya, pada pengomposan atau yang disebut komposter. Ya, untuk sampah halaman itu standarnya kurang lebih 1 kubik. Tapi paling kecil itu adalah setengah kubik. Nah, yang lihat dari bambu ini setengah kubik, yaitu tingginya 1 meter, lebarnya itu adalah 70 gitu. Oh berarti ini juga ada ukuran Pak ya? Ada tinggi ukuran. 1 meter? Ya, itu paling pendek gitu. Jadi andai kata lebarnya 1 meter, tingginya cuma setengah meter, nggak bisa panas dia. Jadi paling sedikit tingginya 1 meter. Karena fungsinya untuk mendapatkan panas. panas. Ya. Minimal tinggi 1 meter, lebarnya bisa 70, bisa 80, bisa 1 meter. Ya. Dan ini isinya penuh Pak? Oh penuh, harus penuh. Harus penuh? Ya, nanti kalau cuma separuh nggak bisa panas dia, harus penuh. Itu harus penuh. Oke, ini sudah penuh. Ya. Kemudian setelah 6 sampai 8 minggu kita udah bisa panen. Belum, nanti tiap minggu harus dibalik. Harus dibalik. Yaitu untuk memberikan udara segar. Dan kalau dia kering itu harus ditambah air gitu. Karena dia seperti manusia, dia makhluk hidup, dia butuh minum dan dia butuh makan dan dia butuh bernafas. Oh, setiap minggu harus dikeluarkan dari tempatnya. Ya, supaya mencampurnya lebih mudah itu. Oke. Udara kalau dicampur dari atas itu kan susah, berat juga dan tidak bisa merata. Kalau dikeluarkan, maka dia dikeluarkan mencampurnya lebih enteng dan udaranya lebih banyak yang masuk ke dalam bakteri itu. Oh, berarti campurnya pun dibalik pun di luar ya Pak ya? Di luar dia. Kalau di dalam kan tidak bisa merata. Bisa, betul. Nah, ini sudah Ini sudah hampir ya Pak ya? Hampir jadi. Waduh. Dari coklat tadi seperti ini. Tapi ini belum selesai. Kira-kira ini masih umurnya kira-kira baru berapa? 3 minggu. 3 minggu sudah berwarna juga. Sudah berwarna kuning. Yang saya bingung kok nggak ada baunya Pak? Tidak ada bau, betul. Jadi kalau ada bau itu salah. Yang terjadi proses pembusukan. Komposnya tidak bagus karena terlalu banyak air. Berarti setelah dibalik, dikasih air, kemudian dikembalikan lagi. Ya, lalu kembalikan lagi, ditutup. Ditutup, terus dimasukkan lagi. Jadi mengapa ini dibuat lebar, tidak dibuat pintunya kecil? Karena mengeluarkannya susah. Ini kan ukurannya gampang. Nah, lalu ini lebih kuat daripada engsel gitu. Betul. Ya, berarti bisa dibikin dengan barang yang ada Pak ya? Iya, dengan barang. Nggak usah pakai drum yang udah dibikin-bikin gitu Pak ya? Betul. Ini yang saya bingung, nggak ada cacing. Tidak ada cacing. Tidak ada binatang, tidak ada apa belatung, tidak ada ini. Tidak ada kecoa. Tidak bau. Tidak bau. Ya. Jadi kalau di tempat pengomposan ada bau, bahwa prosesnya yang salah. Saya ngebayang Pak kalau Jakarta setiap orang bikin kompos Pak, mungkin problem sampah selesai Pak ya? Oh iya, 65% kira-kira sudah berkurang. Lalu yang 20% non-organik diambil pemulung, dijual ke lapak. Tinggal bahan berbahaya atau tadi yang beracun, pempres, itu dan styrofoam itu kira-kira 10% paling banyak. Beberapa penghematannya banyak, kalau sekian ratus miliar dikurangi 90%, tinggal 10%, ada berapa 40 miliar. Wah, ini yang disebut masa panen Pak? Iya, ini sudah umur 2 bulan. Dan tiap minggu sudah dibalik gitu. Kira-kira ada mulai bulan 11 dibalik, bulan 11, 21, 12. Terus ini yang berarti kita harus punya catatan Pak ya? Punya catatan supaya jangan lupa begitu. Masing-masing bak punya catatan. Iya. Oh, setelah ini diayak. Diayak begitu. Yang kita dapatkan adalah yang halus. Yang halus itu. Itu yang terbaik. Yang terbaik yang dijual. Yang kasarnya bisa buat mancing. Untuk mancing. Oh, itu dia. Ini lubangnya itu 5 mm. Kalau 1 cm 10 mm terlalu kasar. Betul. Oh, berarti yang kasar ini untuk yang mancing itu tadi Pak ya? Ya, nggak usah beli kompos lagi. Karena ini mengandung bakteri. Dan nggak boleh panen itu sampai kering. Jadi harus mempunyai kadar air 3 bulan.
Wah, ini yang kualitas Ya, ini Pak ya. Bentar. Nah, ini yang kualitas baik Ya, nih. ini disebut masih punya kadar air. Ini kan tadi mawur bisa Ya, diayak. Tapi kalau diginikan itu dia masih nempel gitu. Nah, berarti masih ada air 30%. Jadi bakterinya hidup. Nanti kalau dimasukkan di kantong, bakteri itu tidur. Oh, gitu. Nah, nanti kalau dipakai kompos dia bangun lagi. Nah, tapi kalau terlalu basah nggak bisa hancur. Kalau ini dikenal hancur sendiri. Iya, iya, Jadi iya, berarti dia cukup gembur tapi masih ada air 30%. Jadi diginikan tuh masih berbentuk. Masih berbentuk, tapi kalau diginikan itu mawur bisa diayak. Bisa di ini, Jadi bisa kalau ditabur diginikan, gitu ya. Air nggak ada yang sisa di sini. Nggak ada air, nggak ada air. Wah, ini ini yang disebut masa panen. Panen ya betul. Jadi sampah bisa menjadi kompos dan memberikan nilai yang lebih. Iya, menyuburkan bumi, Aha. memakmurkan masyarakat Dan menambahkan nilai kan Pak. betul. Sekarang saya mau tanya Pak, 1 kilo berapa sih Pak pasaran Pak kompos begini Pak harganya? Iya sekitar 1.000, sekitar 1.000. Oh 1.000 1 Iya, kilo. 1 kilo. Iya, Kerjanya 2 bulan, 2 bulan. harganya 1 kilo 1.000. 1.000. Jadi satu panen ini kira-kira kita bisa dapat berapa? 90 kilo kira-kira. Ya. 100 kilo. 150 kilo. Oh, 150 kilo. Jadi kalikan 1.000. 150.000 Iya, dalam waktu 2 bulan. dalam waktu 2 bulan. Wah, kalau kita punya drum banyak Pak, Banyak ya. bisa jadi juragan sampah di Jakarta kita Pak. Betul, betul. Kalau kualitas seperti ini orang berebut Betul. sampai kita sulit melayani. Sebab sebagian besar kompos yang ada di DKI, terutama yang di pinggir jalan, itu 65% banyak kan palsu atau dicampur. Jarang yang ada kompos yang murni seperti ini. Berarti Pak ada nggak satu lembaga Pak yang mengkontrol kualitas tentang kompos? Ya kan kalau misal kita beli sampah di kompos di jalan tuh Pak, tiba-tiba jelek, kan tanaman kita malah bisa hancur kan Pak? Oh betul betul bisa mati malah. Bisa mati malah, Pak, ya? mati karena komposnya belum matang. Jadi dalam proses pengomposan masih keluar panas. Nah panas itu yang membuat akarnya mati. Wah kalau begitu nih Pak, saya mau beli 10 kilo nih Pak. Iya. Sekalian nanti saya di rumah mau bikin sendiri Pak. Mahal cuma 10.000. 10.000 berarti kan saya bawa 10 karung saya untuk pupuk di rumah. Betul. Dan nanti sekaligus saya mau bikin kompos di rumah Pak. Wah terima kasih. Bisa Oke. menambah. Iya. Berarti tadi kita sudah dapat kompos dari dapur. Iya betul. Sekarang kita dapat kompos dari Halaman. halaman. Iya. Waduh, ini luar biasa ilmunya nih Pak. Mudah-mudahan saya akan terapkan ini. Saya akan ajar semua orang-orang kampung di kampung saya Pak. Wah itu tambah menyenangkan. Nanti satu saat Bapak saya undang ya. Oh terima kasih. Saya Aduh. akan datang. Oke, makasih banyak Pak ya. Kalau gitu ya. Selamat kerja ya. Iya Pak, makasih. Ya. Makasih. Ayo Pak. Waduh. Bu Jamaah, saya mengucapkan terima kasih udah banyak ilmu yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Saya janji akan memanfaatkan warga kampung saya untuk membuat kompos. Ya Bu ya, saya permisi. Bu, mari selamat pagi. Nah, saudara, sekarang terserah Anda. Apakah kita akan membuang percuma sampah rumah kita? Baik sampah rumah maupun sampah halaman? Ataukah kita ingin berbuat sesuatu? Harus kita mulai. Kita harus menjaga lingkungan, kita harus menjaga kebersihan kita, dan kita harus mengisi keindahan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa memulainya. Kalau tidak, kapan lagi?